selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Haji Muhammad Idris, DP MSI, yang terhormat Sekretaris Jenderal Celebes Halal Tourism Community, Joko Budijaya SE, CHA, yang terhormat Tokoh Nasional Pariwisata Dr. Haji Sabta Nirwandar, SE, yang terhormat Head of Syariah Group Link Aja, Wija Yanto, dan beserta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka webinar edisi keempat Welcome to the New Normal in East Indonesia dengan tema Peranan Ekonomi Syariah dalam memasuki era New Normal di Indonesia Timur. Atas nama pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar ini. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, penjelasan teknis oleh MC. Ketiga, pembukaan oleh moderator. Keempat, sesi diskusi. Kelima, penutup. Dan saya akan membacakan teknis mekanisme webinar ini. Pertama, setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada satu peserta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber. Kedua, mikrofon seluruh partisipan disetting dalam mode mute dan akan dibantu oleh operator kami. Ketiga, para peserta yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan, silahkan menuliskan di kolom komentar Zoom meeting. Acara webinar ini disponsori oleh Link Aja dan webinar ini live di YouTube Visit Sulsel.id dan Facebook Visit Sulsel.id. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mengundang moderator kita. Kepada Kakanda Hendranik Arthur, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Saudari Amel sudah membuka acara kita. Karena kita menggunakan standar protokol kesehatan, izinkan saya untuk membuka masker. Dan mungkin kita akan mendengarkan dulu azan. Ini lagi masuk azan, mungkin kita dengarkan dulu sebelum kita memulai acara. Ya, ini. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada semua peserta webinar dan juga para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada saat ini. Dan izinkan kami atas nama penyelenggara bahwa webinar edisi keempat kali ini mengangkat topik tentang peranan ekonomi syariah dalam memasuki era new normal di Indonesia Timur. Kita ketahui bahwa era disruptif saat ini banyak sekali memberikan dampak utamanya juga bagi pelaku-pelaku yang bergerak di sektor ekonomi syariah, utamanya juga pelaku-pelaku industri perhotelan kita yang memang saat ini fokus di pengembangan halal tourism atau mungkin hal-hal yang terkait dengan sistem manajemen syariah. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan beberapa narasumber. Dan kebetulan kita saat ini saya sudah didampingi oleh Sekretaris Jenderal Celebes Halal Tourism Community, Bapak Joko Budijaya. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Joko. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Joko sudah hadir bersama kami. Kemudian juga saya menyapa dengan hormat Ayahanda Dr. Haji Sabta Nirwandar. Mungkin Pak Ayahanda Pak Sabta sudah bergabung bersama kami. Beliau salah seorang tokoh pariwisata nasional yang juga sebenarnya beberapa tahun kemarin sempat memberikan challenge juga buat kita di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ayahanda Pak Sabta? Bagus, Mas. Sip. Mas Wijay. Mantap. Terima kasih Pak. Iya. Siap.
Kemudian kami juga menyapa buat Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat. Di sini kita sudah bersama dengan Pak Muhammad Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Pak Sekro sudah bergabung bersama kami, Pak. Mungkin beliau masih prepare untuk bergabung bersama kita. Kebetulan memang Sulawesi Barat ini cukup jauh, apalagi daerah Mamuju memang jaringan telekomunikasi sana memang masih belum terlalu memadai seperti di Sulawesi Selatan. Ya mungkin saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, benar Pak ya? Kita sudah bersama dengan Head of Syariah Group Link Aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hendra. Gimana kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak. Baik Pak. Ya Alhamdulillah. Ya, terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir sambil kita menanti Pak Sekretaris Provinsi dari Sulawesi Barat, Pak Muhammad Idris yang akan bergabung dengan kita. Mungkin saya ingin memberikan sedikit pandangan bahwa di era disruptif saat ini ternyata pemberlakuan new normal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kita ketahui bahwa perekonomian kita ini memang cukup dihantui dengan yang ada namanya COVID-19. Nah, kita berharap ekonomi syariah, mungkin melalui webinar ini kita bisa mendapatkan gambaran apakah ekonomi syariah memang bertahan di era krisis saat ini atau justru sebaliknya. Nah, mungkin saya ingin ke Pak Sapta Nirwandar. Ini beliau seorang tokoh nasional kita juga di Halal Research. Mungkin sejauh ini Pak Sapta, mungkin bisa diberikan gambaran Pak, sebenarnya posisi ekonomi syariah, utamanya kita yang fokus di halal tourism atau halal lifestyle ini, apakah dengan kondisi yang ada sekarang ini memang kita masih bisa bertahan Pak, atau justru sebaliknya? Gimana Pak pandangan Pak Sapta Pak melihat kondisi ekonomi syariah kita sekarang? Silakan Pak. Baik, jadi kalau lihat kondisinya kan pasti di dalam kesulitan beserta kemudahan, itu Mas Hendra. Ya itu kan itu dalilnya itu. Jadi pasti ada yang sulit, tapi juga ada yang memberikan juga kesempatan. Jadi ada industri yang terdampak, pasti itu adalah di bidang pariwisata. Itu ada Pak Joko itu, dulu ketemu saya di Bandung tuh, urusan hotel. Pariwisata memang terdampak yang sangat berat, itu juga berbagai macam report mengatakan, dan Indonesia sendiri juga merasakan. Mengapa? Karena orang juga tentunya, terutama yang punya uang kan takut juga untuk berwisata. Tapi di liburan panjang kemarin sudah lihat, terutama wisatawan lokal, wisatawan domestik itu kita tidak bisa bendung. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, memang sudah terlalu lama di rumah kan, jadi juga perlu berrekreasi. Nah itu saya selalu ditanya, gimana kalau seperti itu Pak Sabta? Ya sepanjang kita menerapkan protokol kesehatan, betul-betul disiplin, itu yang terakhir yang susah tuh, disiplin. Kita mestinya bisa selamat juga walaupun berwisata. Nah ini dalam perspektif halal industri, ya tentunya ada sektor-sektor yang promising ya, terutama di bidang IT, ini kan makin naik ya, buktinya kita sekarang pakai virtual nih. Yang kedua tentunya food tetap akan kelihatannya dalam report terakhir ini yang saya baca juga perspektifnya hanya kurang sedikit, jadi tetap akan resilient terhadap ini. Kenapa? Karena food ini kan di samping makanan sehari-hari juga ada peningkatan yang kita sebut dengan imunitas. Nah kita kan cenderung makan yang enak, walaupun pakai GoFood, pakai masak sendiri, tetap makanan yang menjadi bagian penting. Yang berikutnya juga adalah yang kita sebut dengan pharmaceutical. Nah ini yang juga sangat kuat peningkatannya. Nah terus juga sektor apa? Hal industri itu tidak hanya urusan makan dan minum, tapi juga yang kita sebut dengan media recreation. Nah itu termasuk yang melalui dunia online, apakah YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain, itu juga begitu besar peningkatannya. Nah ini juga jadi peluang sebetulnya untuk itu. Tapi itu dari sisi bisnis.
Tapi dari segi syariah kita juga mau nggak mau harus sadar lah. Ini kan ujian. Nah, kalau ujian seberat ini tidak ada satupun yang terlewatkan dengan ujian ini. Mulai presiden yang perkasa pun kena. Negara yang paling hebat pariwisatanya Perancis lockdown sampai 3 kali itu. Dan kemarin juga masih dalam situasi harus tutup kafe dan seterusnya. Yang terima tiap tahun 88 juta. Jadi itu. Jadi ini waktunya untuk kita muhasabah, harus kita juga sadar sektor pariwisata kita jangan-jangan terlalu banyak menggunakan hal-hal yang tidak thoyiban dan tidak halal. Ini juga. Nah, ke depan untuk makanan pasti dia akan meningkat. Kenapa? Cenderungnya orang healthy dan safety food. Nah, itu udah halal thoyiban. Bahkan itu sejalan dengan siarannya World Health Organization WHO. Jangan kamu makan binatang-binatang yang wild, binatang-binatang yang nggak jelas itu. Juga jangan minum alkohol yang berat, termasuk rokok dan seterusnya. Nah ini bahkan Shenzhen sendiri melarang warganya sekarang untuk makan wild animal yang juga yang serem-serem itu, kalajengking dimakan yang dan seterusnya. Nah ini kan berarti harus back to ajaran Islam yang base-nya kehalalan thayyiban. Nah itu. Jadi tidak hanya makan, tapi juga sandang pangan papan, termasuk juga teknologi. Nah sekarang teknologi juga udah masuk ke situ. Itu tanya Bapak Wijaya itu. Kita juga sekarang harus bersar'i itu tidak hanya bersarung, tapi bersar'i itu juga teknologi. Jadi kita kalau nggak ketinggalan orang lain yang masuk. Barang-barang kita juga beli beli sejadah, beli tasbih, bisa online, bukan hanya food aja. Nah, kita juga bisa menggunakan dana-dana yang menggunakan e-commerce, link yang bersyariah. Nah, itu beliau nanti ahlinya yang menjelaskan. Nah, ini spektrum positif, spektrum bahwa kalau bahasanya fa innamal yusra wa innamal yusri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan beserta. Jadi kita harus optimis gitu. Itu Mas Hendra, sekedar pembukaan. Nanti kita gali lebih dalam, lebih seru lagi, lebih enak dan lebih terdata. Apalagi nanti tanggal 17 itu akan ada data baru, dan data baru akan disajikan secara global, termasuk gimana Indonesia maju. Tapi bukan sekarang, tanggal 17 nanti ada hybrid, direfresh, dan insya Allah Bapak Wakil Presiden yang akan melaunch, dan kita kerjasama dengan satu platform yang baru yang mengurusi commerce, nanti orangnya yang ngomong. Kita coba dengan link aja, kita linkkan saja dengan dia. Makasih. Ya, terima kasih Mas Sabta. Ini luar biasa Pak, sudah memberikan gambaran kita bagaimana kondisi halal industri kita di Indonesia, dan ternyata masih ada sebenarnya optimisme baru yang akan segera kita laksanakan ke depan. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya lagi, sebenarnya saya ingin ke Pak Joko. Sebenarnya kita Pak Joko di Indonesia Timur, utamanya di Sulawesi, sebenarnya industri pariwisata kita ini kondisinya seperti apa sih? Utamanya teman-teman yang sudah mentasbihkan diri untuk mengusung yang namanya halal tourism. Baik. Ya, itu seperti apa? Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak saya, Pak Sabta, yang sangat luar biasa. Saya barengan sama beliau pada saat itu mensosialisasikan dan membuat hampir 250 GM di seluruh Indonesia hadir di acara IHGMA di Bandung. Kalau nggak salah saya sama beliau. Waktu itu saya udah koordinasi sama beliau, Pak. Ini ada sebagian GM-GM yang kurang paham dengan apa arti halal. Halal itu bukan hanya sebagian dari umat muslim saja, tapi halal itu adalah sehat dan bersih. Saya minta Bapak, karena kalau dari sisi saya, mereka akan bilang, apa itu GM gitu. Tapi kan begitu beliau mempresentasikan di hadapan sekitar 250 GM di seluruh Indonesia, semuanya terperangah dengan presentasi beliau. Dan sangat luar biasa pencerahan yang Bapak Sabta sampaikan pada saat acara IHGMA kemarin. Saya merujuk dari, sebenarnya ini sudah kita ulang-ulang lagi,
rujukan jaminan produk halal ini kan sudah ada undang-undangnya, bukan hanya apa namanya, sudah ada kesepakatan yang berupa undang-undang yaitu nomor 33 tahun 2014. Nah, di sini sebenarnya tanpa harus dihimbau, seharusnya penyedia makanan baik restoran dan segala macamnya itu sudah harus mendaftarkan diri atau meregistrasikan produknya itu dengan produk jaminan halal. Ya. Karena apa? Ini tidak hanya sama lah kayak misalkan gini. Kalau kita misalkan ada produk air minum, ini harus didaftarkan di BP POM gitu ya. Nah, sama dengan karena sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah Muslim, jadi tentunya jaminan dari produk ini halal apa tidak itu sebenarnya dari produk atau produsen itu harus sudah dengan kesadaran penuh karena sudah ada undang-undang itu sudah harus menjaminkan produknya itu dengan jaminan halal gitu ya. Nah, merujuk dari sebelum COVID itu kami gencar sekali dari selebes halal tourism itu sangat intens sekali sosialisasinya. Kalau mungkin di wilayah barat sana Pak Sabta dengan timnya sangat luar biasa dengan Indonesian Halal Lifestyle-nya. Di kami yang peranannya lebih kecil lagi yaitu dengan di Celebes Halal Tourism Community atau CHTC. Nah, ini kami bentuk sebagai kesadaran waktu itu melihat bahwa Sulawesi Selatan ini sangat bukan merasa kurang terhadap pemahaman kesadaran mengenai produk halal. Akhirnya kami membentuk satu komunitas. Terus kemudian kami datangin semua pemerintah daerah, organisasi non-profit maupun yang lainnya. Akhirnya muncul satu-satu hotel-hotel udah mulai sadar, restoran-restoran udah mulai sadar, UMKM sudah mulai diberikan insentif oleh salah satu mungkin bank sentral kalau nggak salah ya Bank Indonesia dan beberapa bank-bank lain sudah mulai memberikan insentif untuk mensertifikasikan produk halal ini. Nah, setelah berjalan sudah sangat bagus progresnya kena musibah ini. Nah, memang seperti yang disampaikan Pak Sabta tadi, yang paling luar biasa impact-nya itu adalah di industri pariwisata khususnya di perhotelan. Memang setelah itu hampir 8 bulan kita hampir tiarap semua. Jadi sekarang ini fokusnya adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, istilahnya survival mode sekarang yang kita jalankan. Tapi kita tidak boleh berhenti dari situ karena bagaimanapun juga halal atau jaminan produk halal ini sudah ada sudah diterapkan waktu itu kalau nggak salah tanggal 17 Oktober 2019. Bahwa di 17 Oktober atau 19 Oktober 2019 itu undang-undang ini diterapkan. Apabila satu produk itu tidak ada registrasi atau sertifikasi halalnya, maka akan ada sanksinya. Jadi sanksinya harus kita kawal setelah nanti post COVID-19 ini yang harus kita lebih gencar lagi sosialisasikan. Mungkin dengan saya melihatnya dari sisi jaminan produk halal ya Pak Indra ya. Jadi bukan di syariahnya, mungkin kalau syariahnya nanti Pak Sabta akan lebih luar biasa lagi atau bapak-bapak yang lain akan lebih luar biasa lagi untuk memberikan satu pemahaman atau saran-sarannya. Tapi dari sisi saya dari kebetulan di industri perhotelan ini yang nanti akan kami bawa post COVID-19 ini kita kumpul lagi untuk sama lagi untuk sosialisasikan sebenarnya karena 19 ini dasar ini sudah menerapkan jihad. Sebelum kita masuk itu, kita sapa Pak Sekro. Oh ya. Pak Sekro udah bergabung sama kita. Ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat.
Pak Idris, sudah bersama kami Pak. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru sempat sampai nih. Ya, Pak Sekda, ini kan kita lagi membicarakan tentang ekonomi syariah di tengah-tengah pandemi, utamanya di era disruptif saat ini. Nah, ini sebenarnya kami ingin tahu Pak, kondisi di Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda di Indonesia, ini seperti apa sih Pak kondisi ekonomi syariah yang ada di sana? Apakah memang masyarakat ini cukup terbantu dengan adanya sistem ekonomi syariah, utamanya di halal industri? Ini kan ada beberapa industri perhotelan juga ini menerapkan halal industri, halal tourism di masing-masing wilayah mereka di industri perhotelan. Itu gimana Pak kondisi pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Barat? Mungkin kami bisa diberikan gambaran Pak di sesi webinar kali ini. Silakan Pak Sekron, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak terlambat join karena saya baru penerbangan dari Mamuju ke Makassar dan sekarang di Makassar. Ini kita keluar dari kampung. Pertama saya menyampaikan terima kasih sudah diundang untuk paling tidak sharing mengenai permasalahan di daerah otonomi baru. Terus terang saya tertarik untuk ikut ini karena ada senior saya, mentor saya ini Pak Sabta Nirwana ini sama-sama kami di Asosiasi Ilmuwan Administrasi Indonesia. Jadi saya lihat beliau, wah ini biarkan saya muncul sebagai bagian dari proses kontinu dari mentoring dari Pak Sabta. Pertama gini, saya mengikuti betul-betul permasalahan masyarakat kita di level bawah. Kayak kalau kita bicara ekonomi syariah ini kan di Sulawesi Barat ini kalau kita lihat kapasitas fiskalnya daerahnya itu sangat kecil. Nah, tetapi kita dituntut untuk melakukan stimulus, ya taruhlah di era pandemik ini kemarin kami betul-betul merasa terpukul khususnya untuk UMKM karena wilayah Sulawesi Barat ini kan hanya ada dua bagian dari tulang punggung ekonomi yang betul-betul daerah baru itu. Yang pertama sektor pertanian. Di situ sebetulnya sedikit kita agak lega kalau kita bicara kerawanan pangan sebagai sebuah elemen vital dari bisa bertahan atau tidaknya sebuah entitas pemerintahan daerah itu di sektor pertanian. Dan itu 78,2% ekonomi daerah kami itu digerakkan oleh pertanian. Nah, selebihnya betul-betul kami mengandalkan sektor perikanan yang Pak Sabta waktu beliau di perikanan cukup memberikan dukungan yang besar sehingga kami sudah mulai bergerak untuk mengembangkan ini. Jadi izin mohon maaf saya tidak menyiapkan bahan yang rinci mengenai itu, gambaran aja bahwa memang di era pandemik ini terpukulnya kami ini karena sudah mulai tumbuh yang disebut dengan UMKM untuk mencoba beralih dari fokus kegiatan ekonomi daerah kami itu dari sektor pertanian ke jasa. Dan kalau kami boleh menyampaikan di forum yang terhormat ini, khusus di kawasan timur Indonesia ini, daerah kami sebetulnya punya opportunity yang besar sekali. Ya, menggeliatnya terakhir itu juga karena didorong oleh isu pemindahan ibu kota negara baru. Dan di kami sangat dekat dengan ibu kota negara baru itu kalau sudah jadi kenyataan. Sehingga sebagian besar dari faktor-faktor produksi kami mencatat sejumlah izin untuk mencoba melakukan akselerasi di sektor-sektor pertambangan. Itu luar biasa dan mulailah terasa sesudah kita masuk pandemik di bulan Maret ini. Jadi kalau boleh kami sampaikan di forum yang berbahagia ini bahwa memang yang kami rasakan di Sulbar ini
butuh dukungan sinergitas. Kalau boleh sedikit saya sharing, boleh ya? Ya, silakan Pak. Saya menyampaikan beberapa catatan. Ya, beberapa catatan kami di Sulawesi Barat seperti ini gambarannya, Pak. Jadi daerah otonomi baru seperti yang kita tahu kan ini tujuannya untuk bagaimana secara substansi dari pembentukan daerah otonomi baru itu kan harapannya pada 4 hal itu. Ya, percepatan pelayanan publiknya, kemudian pertumbuhan ekonominya bisa mandiri, kemudian ya yang kita tahu yang paling ramai kalau di daerah otonomi baru itu demokrasinya itu dalam artian pemilihan kepala daerah terbuka. Tetapi yang paling kita harapkan sebetulnya itu adalah pengelolaan sumber daya yang potensial di sebuah daerah baru itu. Dan kalau Bapak dan kawan-kawan bisa mengetahui seperti apa Sulawesi Barat, seperti ini Pak. Kami punya daerah kecil, dan kecil ini dalam pengertian size-nya, tetapi yang namanya kesempurnaan potensi sumber daya alam itu, alhamdulillah kami miliki semuanya. Kemarin penelitian dari berbagai universitas yang berkaitan dengan sumber daya mineral, insya Allah dalam kalau misalnya normal ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kami bekerja sama juga dengan Sebuku RRG Malakbi yang kebetulan kami punya wilayah eksplorasi minyak. Dan insya Allah 2021 kami sudah mulai mencoba untuk menikmati hasil dari kerjasama itu. Nah, maknanya bahwa ya kami khususnya di daerah otonomi baru ini peluang pengembangan ekonomi syariah itu luar biasa besarnya. Jadi kami menganggap bahwa Sulbar ini hanya bisa besar karena daerah otonomi baru itu kalau kita membangun sinergi yang baik. Nah, mengapa penting? Karena kalau kita bicara substansi yang selalu saya diajarkan Pak Sabta ini, mohon maaf, ya seperti ini Pak. Jadi sinergitas yang kami mintakan itu paling tidak ini. Bagaimana misalnya kami membiasakan untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang complementary skill dengan yang kami miliki di Sulawesi Barat. Itu misalnya salah satu contoh. Tapi poin kami ya kalau kita mau mendorong daerah baru ya nggak mungkin kami bisa kuat tanpa memperkuat model sinergi yang strategis. Dan tentu terutama di sektor pariwisata misalnya, ya ini daerah betul-betul potensi pariwisata baharinya luar biasa Pak. Kami memiliki panjang pantai itu 637 km. 637 km. Jadi di pesisir barat Sulawesi itu kamilah yang terpanjang ini. Nah, tetapi potensi pengembangan wisata bahari ini belum kita sentuh dengan baik. Sebetulnya ini yang paling dibutuhkan Pak. Jadi integrated ini tidak mungkin kami mengembangkan misalnya potensi-potensi pariwisata secara mandiri tanda kutip ya. Tanpa ada sebuah desain bersama yang pernah digagas dulu, misalnya Sulawesi Incorporate. Itu seharusnya bisa diwujudkan di model pengembangan kawasan Indonesia Timur, khususnya misalnya kami di Sulawesi Barat itu. Kita memiliki ALKI 2 dan kami pengawas ALKI 2 ini yang paling panjang Pak. Dan beberapa kawan-kawan yang datang itu saya bilang, ya kami berharap ini jangan kita mengembangkan sektor pariwisata misalnya hanya dengan sendiri-sendiri. Ini harus ada dalam big picture, ya tidak boleh parsial. Big picture-nya inilah yang sangat kita butuhkan di Sulawesi Barat. Saya kira bagian-bagian itu yang mungkin kami sampaikan sebagai
mohon maaf, testimoni aja ini Pak, karena terus terang kami merindukan adanya keterlibatan berbagai pihak, mohon maaf, termasuk juga Sulawesi Selatan yang menjadi induk organisasi kami ini atau Pemda kami yang selalu kita bisa membangun kerjasama yang baik. UMKM kami itu sangat terasa betul Pak di era pandemik ini. Mungkin terakhir kalau saya mohon maaf, ini pemahaman kami di daerah, daya saing daerah itu dibutuhkan Pak. Daya saing daerah itu selama ini memang termasuk di Sulbar itu selalu mengandalkan mohon maaf warisan dari sumber daya alam yang melimpah itu. Nah, tetapi yang kita bicara mengenai bagaimana mendorong inovasi daerah ini yang agak sulit kita ciptakan di daerah-daerah baru. Ya, kita belum memiliki universitas yang tangguh. Ya, atau bahkan kebiasaan kita mungkin yang belum terbangun juga bagaimana government itu bisa betul-betul didampingi oleh university yang kuat. Dan inovasi itu tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya di daerah-daerah baru tanpa ada enabling factor dari berbagai pihak, termasuk mohon maaf yang kita sebut saat ini yang menyelenggarakan kegiatan ini tourism board ya. Kita berharap bisa membantu kami di Sulawesi Barat. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dari kami, mohon maaf kurang terlalu fit ya, sehingga mungkin kami tidak bisa memberikan lebih dari. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris, Pak Sekda Sulawesi Barat. Luar biasa Pak, sudah memberikan gambaran kita bagaimana potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat, dan ternyata pandemi ini juga memberikan juga efek yang negatif juga terhadap UMKM kita yang ada di sana. Mungkin sebelum saya ke Pak Sapta dengan Pak Joko dan juga Pak Sekda, saya ingin ke link aja. Ini ada yang menarik sebenarnya yang disampaikan tadi Pak Sapta, Mas Wijayanto. Ini kan Bapak Wakil Presiden, Pak Amin ini kan kemarin sempat mengatakan bahwa kita akan menjadi tuan rumah kegiatan internasional. Nah, kira-kira mungkin bisa diberikan gambaran Pak buat peserta webinar, sebenarnya kegiatan apa sih yang ingin dicanangkan sebenarnya oleh Wapres kita? Dan link aja di sini memberikan peranan seperti apa Pak? Mungkin kita di Indonesia Timur juga bisa mendapatkan impact yang positif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang juga disupport salah satunya oleh link aja. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak tentang kami terkait dengan event internasional yang akan dilaksanakan nanti ke depan. Silakan Pak Wijayanto. Ya, terima kasih Pak Hendra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa. Assalamualaikum Pak Sapta. Alhamdulillah Pak, kita bersilaturahim lagi Pak kali ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kemudian Pak Idris, Pak Joko, Pak Hendra. Assalamualaikum. Salam silaturahim dari saya dan juga link aja syariah nih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada panitia khususnya dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan yang udah berkenan untuk mengundang kami untuk bisa sharing pada kesempatan sore hari ini. Jadi alhamdulillah. Jadi saya mungkin sedikit intro mengenai link aja, khususnya layanan syariah link aja. Jadi link aja ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN untuk menyatukan uang elektronik milik BUMN. Karena sebelumnya banyak Pak dan saling compete. Jadi semuanya itu di-merger menjadi satu ke dalam link aja. Nah kemudian di 2019 pada saat peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah, ke slide berikutnya mungkin.
Jadi pada saat peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah, itu inisiatif untuk membentuk layanan syariah link aja ataupun link aja syariah ini mulai dibuat lah, mulai. Jadi harapannya adalah kita memiliki uang elektronik syariah, karena saat itu sebetulnya potensi Indonesia cukup besar ya. Mungkin nanti Pak Sapta bisa memberikan lebih detail. Jadi kalau dari data 2018 dari State of the Global Economic Report, Islamic Report, itu Indonesia consumer spending-nya itu 224 miliar US dollar. Kira-kira itu 10% dari total spending global ya. Nah, untuk kita bicara tourism sendiri sebetulnya di angka 11 miliar ya. 11 miliar US dollar. Jadi ini angka yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah dalam konteks untuk mewujudkan visi dari Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di mana ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, itu perlu untuk membentuk suatu sistem pembayaran yang berbasis syariah. Nah, alhamdulillah di tanggal 14 April yang lalu, setelah mendapatkan sertifikasi dari DSN MUI dan juga BI, Bank Indonesia, karena sistem bayaran diregulat oleh BI, jadi alhamdulillah kita meluncurkan uang elektronik berbasis syariah pertama dan saat ini satu-satunya di Indonesia. Jadi layanan syariah link ini mendapatkan tadi sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga Bank Indonesia, DKSP. Nah, kemudian untuk menjamin kesesuaian dengan syariahnya, kita memiliki DPS, Pak, Dewan Pengawas Syariah, yang terdiri dari ketuanya itu Buya Anwar Abbas, beliau juga Sekretaris Jenderal MUI. Kemudian ada anggotanya Pak Zainud Tauhid, K. Zainud, beliau adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga Pak Asep Sukadillah. Nah, diharapkan sebetulnya kita bisa membentuk ekosistem syariah digital di Indonesia. Mungkin slide berikutnya bisa tampilkan. Nah, ini jadi berbasis pada arsitektur ekosistem ekonomi dan juga keuangan syariah yang telah dibuat oleh KNEKS, pemerintah. Kita mengimplementasikan ekosistem berbasis syariah tadi. Yang merah itu ekosistem yang reguler, dalam artian sebetulnya use case yang reguler seperti misalnya di sini pembelian pulsa, bayar listrik, bayar PPOB dan sebagainya sudah bisa dilakukan link aja, melalui link aja syariah. Kemudian juga bayar BBM di Pertamina gitu ya, itu bisa dilakukan juga. Nah, yang hijau itu sebetulnya use case yang spesifik syariah, which is memang baru kita kembangkan sejak April. Jadi dana ziswaf misalnya gitu ya, mungkin dengan dengan pandemi ini di mana ada social distancing, ada physical distancing, bahkan kalau nyebutnya itu low touch ekonomi ya, low touch ekonomi. Jadi ekonomi yang meminimalisasi sentuhan gitu ataupun interaksi antar manusia. Jadi sistem yang orang misalnya menunaikan kewajiban zakat, kemudian misalnya mau infak, sedekah, wakaf, itu bisa dilakukan juga secara digital. Kemudian juga kita sedang digitalisasi di ekonomi berbasis pesantren, itu bareng Kemenko Perekonomian kita jalan juga. Kemudian masjid-masjid kita coba digitalisasi, kurang lebih sekarang sudah ada 4.000 masjid di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah, alhamdulillah. Kemudian ada kurban, ada kita lagi ngembangin juga nabung haji barang BNI Syariah, jadi nanti nabung bisa lewat link aja syariah juga. Kemudian juga kita kerjasama dengan e-commerce yang syariah. Di sini ada Tokopedia Salam, ada Bukalapak, ada Beli-Beli Hasanah dan sebagainya. Jadi terus kita kembangkan use case dan juga ekosistem. Jadi kalau bicara user, kita bicara use case. Kalau bicara merchant, kita bicara ekosistem. Nah, alhamdulillah sejak diluncurkan dalam 6 bulan ini kita alhamdulillah sudah
ada lebih dari 1 juta pengguna saat ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali respons dari masyarakat khususnya umat muslim cukup baik terhadap layanan syariah Lingaja ini, sehingga kita bisa mencapai lebih dari 1 juta pelanggan saat ini dan akan terus bertambah ke depannya. Nah, mungkin ke deck yang berikutnya kalau boleh. Jadi di situ ada dalam konteks Muslim friendly travel. Jadi ada beberapa hal yang dalam hal ini bisa Lingaja support. Boleh ke slide-nya dulu. Jadi memang potensi Indonesia cukup besar ya. Mungkin nanti yang tanggal 17 itu sebetulnya ada rilis dari State of the Global Islamic Economic Report. Mungkin nanti Pak Sapta bisa menjelaskan lebih jauh bahwa Indonesia alhamdulillah rankingnya insya Allah naik Pak Sapta ya. Jadi memang potensi besar sekali ya ini. Jadi secara consumer spending ini data 2018, nanti data terbarunya dirilis tanggal 17 seperti yang tadi Pak Sapta sampaikan. Jadi data 2018 itu Indonesia consumer spending muslimnya itu 224 miliar, 10% dari spending global. Kemudian secara muslim friendly travelnya itu 11 miliar US dollar, sekitar 6%. Nah, ini kalau bicara muslim friendly travel memang nggak lepas dari halal food tadi, halal value chain-nya. Kemudian juga orang mau belanja fashion mungkin di modest fashionnya, kemudian mau konsum pharmaceutical halal dan sebagainya. Jadi memang banyak hal yang berkorelasi dengan Muslim friendly travel ini. Nah ini di sebelahnya ini ada karakteristik dari Muslim friendly tourism yang dibutuhkan, mungkin juga peserta webinar juga udah cukup familiar. Jadi misalnya di sini untuk makanannya halal, ada sertifikasi halalnya dari lembaga yang berwenang, kemudian ada masjidnya dekat, kemudian di hotel itu ada arah kiblat, ada Quran, ada sajadah, nggak ada alkohol dan sebagainya. Next. Jadi ini juga dari Dinar Standar 2015-2016 survei, tapi sebetulnya di sini saya melihat dengan menggunakan Muslim Traveler Journey, kita bisa identify potensial partner khususnya dalam konteks transaksi syariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, we're gonna bomb blast. Iya. Jadi di sini bisa diidentify sebetulnya seperti mulai dari travel purpose-nya, kemudian ada perencanaan perginya, kemudian ada akomodasinya, nah, kemudian juga ada akomodasinya. Jadi mungkin mulai dari pesan tiket ataupun travel agency maupun website gitu ya, bayar hotel, kemudian dan sebagainya itu bisa dilakukan secara digital. Next. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang saat ini kita lakukan sebagai memberikan sedikit gambaran. Jadi misalnya untuk tourism ini tiket masuknya pakai layanan syariah Lingaja, kemudian di restoran sekitarnya, food and beverage maupun di dalam tempat wisata itu sendiri. Kemudian akomodasinya, hotel dan sebagainya, transportasi, mungkin ada sightseeing dan sebagainya, kemudian pusat oleh-oleh, minimarket sekitarannya, dan kalau dia mau bayar retribusi daerah dan sebagainya, kemudian travel agentnya. Jadi memang ada beberapa hal yang Lingaja over di sini. Jadi yang pertama pembayaran melalui KRIS, KRIS, Indonesian Standard. Jadi dengan IT kita tadi memang buka akses untuk seluruh peserta, ternyata ada yang nggak tahu tujuannya untuk apa ini sebenarnya.
Ya, mungkin kita lanjutkan. Silakan Mas Wijayanto, mungkin ingin melanjutkan presentasi yang tadi. Ini udah kita sterilkan. Kelihatannya ada peserta juga yang memang bukan peserta yang kita inginkan. Ini masuk ke jaringan kita, ini kita udah hold, udah tutup. Ini security-nya udah diperkuat ya semua. Nah, silakan Pak Wijayanto, dilanjutkan Pak presentasinya Pak. Sebentar, saya ini dulu deh. Ya, siap-siap. Ya, jadi kita bisa, ini sebetulnya user journey dari Islamic Traveler. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa mengidentify touch point yang akan bersentuhan dengan pelanggan. Nah, kita mesti meningkatkan customer experience sehingga nanti customer satisfaction-nya meningkat. Jadi mulai dari travel purpose di sini. Jadi kelihatan di sini untuk yang Muslim traveler, purpose-nya untuk apa aja. Di sini ada leisure, ada kesenangan, kemudian ada family and friends, dan religion dan sebagainya. Kemudian trip planning. Di sini kelihatan ini ada surveinya juga, tapi mungkin agak lama, tapi bisa merepresentasikan Muslim traveler saat ini. Kemudian di sini akomodasi, jadi pokoknya terkait dengan transaksi, link aja syariah itu bisa menjadi sebuah pilihan, khususnya uang elektronik berbasis syariah. Jadi di sini kita sudah bekerja sama dengan travel website, jadi kayak tiket.com, Traveloka dan sebagainya. Kemudian travel agency, baik yang misalnya offline yang butuh datang langsung, kita bisa siapkan QRIS, QR Indonesian Standard, itu bisa dipakai oleh semua operator uang elektronik. Kemudian juga hotel, itu selama tiket size-nya itu masih masuk ke dalam uang elektronik juga bisa menggunakan layanan syariah link aja. Kemudian di sini ada sightseeing bus, kemudian juga shopping, jadi misalnya UMKM di sekitaran tempat pariwisata juga bisa menggunakan layanan syariah link aja. Kemudian ya ini semuanya. Jadi diharapkan sebetulnya dengan adanya peningkatan di sisi user experience di semua touch point itu bisa meningkatkan customer satisfaction. Next. Nah, ini tadi yang saya sempat sampaikan. Jadi di sini layanan syariah link aja bisa menjadi sistem pembayaran di tiket masuk area wisata, kemudian di restoran, baik di dalam area wisata maupun ada di sekitaran, food and beverage-nya, kemudian akomodasi, hotel, transportasinya, dan sebagainya. Nah, ini di sisi UMKM kita bisa menjadi solusi pembayaran dengan menggunakan QRIS, QR Indonesian Standard, di mana nanti begitu UMKM sudah menjadi merchant dari link aja, itu kan historical transaksinya kelihatan. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk akses menjadi akses pembiayaan. Jadi permodalan untuk si UMKM itu sendiri. Kemudian juga kami terbuka untuk kerjasama di sisi branding dan campaign dan juga marketing serta activation program. Next. Nah, ini ada beberapa tipe solusi pembayaran yang kami hadirkan saat ini. Yang pertama, Snap QRIS. Di sini pelanggan cukup membuka aplikasi, kemudian mengarahkan scan itu ke QRIS-nya. Yang kedua, in merchant payment. Ini menggunakan token, jadi khususnya di model retail yang sudah bekerja sama dengan kita. Ini menggunakan token. Kemudian juga ada in-app link aja, jadi kalau misalnya ini menu-menu di dalam aplikasi link aja, jadi kalau mau bayar zakat, bayar infak, bayar sodako, bayar wakaf, mau beli pulsa, mau bayar listrik, mau dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui aplikasi link aja. Yang terakhir web checkout ini untuk transaksi-transaksi yang ada di e-commerce khususnya. Jadi kalau mau beli tiket tadi, tiket
pariwisata dan sebagainya ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi web checkout yang kita punya. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh digital payment system berbasis syariah. Yang pertama, kita bisa melakukannya kapan aja, 24 jam. Jadi dengan misalnya kita mau beli tiket gitu ya, tiket pergi kemana itu bisa dilakukan melalui e-commerce, kemudian bayarnya pakai layanan syariah link aja. Kemudian cepat. Ini juga bisnis baru buat UMKM. Jadi misalnya untuk menambah bisnis itu kita menyediakan layanan PPOB yang bisa dinikmati oleh oleh UMKM. Kemudian ada diskon dan juga promo. Kemudian juga kita mendukung gerakan non tunai. Kemudian lebih aman, meminimalisir uang palsu. Bisa dilakukan dimanapun dan juga kekinian ya, lebih trendy dan juga lifestyle. Yaitu demikian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga kami mohon maaf tadi atas gangguannya ya. Semoga ke depan tidak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wijayanto. Ini mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Memang tadi kita agak buka semua kita punya channel dan ternyata ini sudah di safety sama teman-teman. Ini ada yang menarik sebenarnya dari data yang disampaikan oleh Pak Wijayanto dan ternyata fintech yang dikembangkan oleh Link Aja Syariah ini cukup menarik. Mungkin saya ingin ke Pak Sabta. Pak Sabta ini ternyata ada konsumsi Muslim yang cukup besar ini produk kita. Ini data dari Link Aja Syariah ini ada 224 miliar US dollar. Pak Sabta, yang betul-betul ini market yang cukup besar dan mungkin ini sebuah optimisme baru di era disruptif saat ini. Nah, sementara untuk kontribusi dari Muslim Friendly sendiri ini ada sekitar 11 miliar dolar AS untuk belanja domestik kita di Indonesia. Ini potensi-potensi seperti ini sebenarnya kita yang bergerak di ekonomi syariah atau mungkin masuk ke pelaku-pelaku halal industri, ini seperti apa Pak peluang-peluang ini yang kita tangkap di era new normal saat ini? Baik, kami bisa diberikan gambaran Pak Sabto. Silakan Pak. Baik, ya, makasih Mas Hendra. Jadi saya pertama ingin nyampaikan dulu terima kasih pada Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan dan juga sekaligus dengan Pak Sekda Pak Idris ya, sudah lama gak ketemu. Assalamualaikum Pak. Sudah diangkat jadi Sekda ya, Provinsi Sulawesi Barat. Pak Idris, saya dulu lama dari Mamuju dulu, waduh itu samping perikanan, itu Sunday Kris masih jalan nggak Pak Idris? Masih jalan Pak, jadi masih jalan. Insya Agustus nanti kami undang kawan-kawan ke Sulbar. Itu udah yang keberapa sekarang Pak Idris? Ya kalau catatan kami udah ke-8 kalau tidak salah ini. Karena lebih banyak nih, 22 Pak. 22. Karena saya aja udah itu dulu. Nah itu menurut saya ini, sorry sebelum ke syariah nih sedikit ngelaba mengenai Sulawesi Barat. Bayangin panjang pantainya kan 630 lah, kalau buat Pak Idris 650 Pak, ya kan? Nah, itu kan dari Jakarta sampai kira-kira mana dekat Jawa Timur sudah sepanjang itu pantai. Ini kan potensi wisata bahari, marine tourism besar banget. Jadi menurut saya Pak Idris memang perlu institut marine tourism atau institut kelautan ya, sekolah kelautan di sana, karena gitu pantainya besar. Nah di Mamuju itu juga kalau nggak salah ada kambing yang anti kolesterol ya Pak Idris ya, dulu saya ingat tuh. Ada di Majene Pak, di Majene. Tuh kambingnya bener tuh anti kolesterol tuh Pak Wija, bisa dijual pakai link aja tuh daging kambingnya. Ya. Itu jadi pelabuhannya juga itu, dan juga Bapak itu kan berbatasan dengan Toraja Pak, wisata yang sudah cukup lumayan ya. Jadi menurut saya Pak Idris ini kita harus kembangkan, apalagi dengan pantai itu nanti juga ada yang berkaitan dengan halal. Makasih Pak, ini mungkin kita masuk sedikit mengenai topik yang diminta, yaitu tentang halal industri dan halal lifestyle. Saya coba sedikit-sedikit karena waktu, mudah-mudahan memberikan perspektif. Terus ya ini yang kita coba sajikan sedikit. Ya. Tadi Pak Wijaya juga sudah menyampaikan
Jadi ini dari sisi agamanya, dari segi agamis, Islam, pandemi COVID ini tentunya mendorong kita harus hijrah nih, harus balik lagi ke Al-Quran dan hadis. Ini banyak sekali orang yang mengatakan betul itu. Karena kita harus revive lagi dengan Quran hadis, kita harus juga masuk ke kehidupan yang bergaya halal atau halal lifestyle. Ini kebetulan ini Pak Idris, sekarang saya jadi IHRC, Ketua Indonesia Lifestyle ini sejak tahun 2014. Lumayan sekarang orang tidak lagi takut untuk bicara gaya hidup halal. Karena toh kehidupan kita sebetulnya dari pagi sampai malam, mulai dari sikat gigi, odol, makanan, dan minuman, itu semua tentunya basisnya harus halal toyiban, itu yang kita harusnya. Nah ini dulu sih orang tuh Pak Idris zaman saya di PNS tuh suka diledekin, Pak Sabta ini jangan rajin-rajin ngomongin halal, yang haram aja susah apalagi yang halal kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah menjadi tren global, jadi bisnis global mengenai halal lifestyle. Tapi sebetulnya mengapa disebut lifestyle, gaya hidup? Karena ada unsur style, ada unsur gaya. Ternyata di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim ini, ya, yang disebut innallaha jamil wa yuhibbul jamal, God is beautiful and he loves beauty. Jadi memang keindahan itu bagian dari Islam. Jadi kalau kita lihat sekarang modus fashion, kosmetik, bahkan kalau yang paling lama itu adalah yang berkaitan dengan masjid, ya, itu kreativitas arsitektur Islam itu luar biasa. Apalagi juga kaligrafi dan seterusnya. Tapi dalam era modern ini juga termasuk teknologi, termasuk macam-macam, juga termasuk yang juga kita sarankan untuk masuk di dalam gaya hidup kita. Kebayang kita juga untuk belanja kan dengan link aja itu kan syar'i. Kita untuk tahu kiblat direction kita cukup dengan gadget. Bahkan nanti kita untuk tahu barang halal atau tidak kita cukup dengan scanning dan seterusnya. Jadi keindahan itu mengakibatkan juga kreativitas kita tumbuh. Tentunya juga dengan demikian bisnisnya akan juga ada tumbuh juga yang disebut dengan value proposition. Nah kalau kita kreatif, ada added value di situ. Kenapa? Kalau baju desainnya pabriknya A, beda dengan pabrik B. Termasuk juga sekarang sampai ke handphone, feature-featurenya juga sangat berbeda-beda yang mempunyai added value. Nah ini kalau bicara ini Pak Wijay nih, tentunya kalau udah punya added value, ada earningnya. Ya kalau kita menggunakan Oppo, itu mungkin produk hanya untuk berkaitan dengan dunia. Tapi kalau kita dengan link syariah, itu dunia dan akhirat. Kenapa kita memajukan syari? Ya, itu earningnya juga gede. Return on investment seperti itu. Tidak hanya return on investment di sini, tapi juga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah, itu waqina azabannar. Nah itu, jadi kita harus menggunakan yang ini disebut IT. Dan terakhir tentunya juga ada job creation-nya di situ. Nah ini bahkan saya pernah menemukan juga satu hadis Nabi Muhammad itu senang pakai minyak wangi. Makanya itu kita kalau sholat juga kan harus wangi, harus bersih. Ini bagian dari beauty itu. God is beautiful and he loves beauty. Ya. Nah juga dari teknologi. Nah ini kita teknologi perkembangannya. Yang bawah aja lah, yang bawah atas. 1.0 itu baru ustadznya, al-mukarramnya, kiainya. Tapi begitu 2.0 dia harus join sama umara. Jadi di ulama Bapak Idris nih join. Sudah itu 3.0 dia harus masuk teknokrat di sini. Jadi ini dari Pak Wina ini, dia bilang itu harus ada umara, ulama, dan saintis atau pemerintah juga termasuk. Nah ini baru yang keempat, kita perlu juga sekarang dengan teknologi itu dia. Di kepalanya bukan lagi cuma doa, tapi juga ada IoT. Nah ini link aja di situ tuh ada IoT. Nanti masuk ke 5, wah, udah society yang lebih lifestyle lebih berubah lagi. Nah kalau kita bicara ini Mas Hendra mengenai halal lifestyle sector, ada 10 paling enggak. Nah ada 10, satu halal food, udah pasti terbesar. Kedua finance itu gede. Travel, muslim traveler atau muslim friendly traveler juga gede. Fashion, wah modus fashion kita diharapkan menjadi global players dan termasuk kiblat muslim fashion dunia. Nah itu. Terus media recreation ini termasuk juga games, termasuk YouTube yang ada di situ, music, ini media recreation. Jadi kalau lihat penyanyi muda itu siapa? Sabia, ada Mahir Jen, nah itu bagian dari media recreation. Juga film, ayat-ayat cinta, film juga yang sangat populer banyak.
Pharmaceutical ya, dari mulai yang mengandung chemical sampai ke empon-empon. Bahkan saya juga kaget, minyak kayu putih juga ya nggak, Pak Rektor Unhas tuh pakai minyak kayu putih, bisa sembuh dari COVID. Bahkan kemarin saya dengar dari grup hotel itu Pak Joko, hotel grup okor gede lah, hotel besar, AC-nya di kompresornya dimasukin juga minyak kayu putih. Sehingga ini bisa jadi treatment buat yang OTG. Tapi OTG-nya adalah orang tanpa gejala, bukan OTG orang tanpa gaji. Kalau yang tanpa gaji ya dikasih minyak kayu putih juga ngamuk. Kalau saya juga OTG sebetulnya, tapi orang tua gembira. Jadi saya gembira aja sekarang ya Pak Wijaya, Pak Joko, Pak Wijaya. Nah kosmetik ini juga, walaupun sekarang yang agak turun di kosmetik itu adalah lipstick, karena pakai masker. Tapi bedak dan seterusnya masih jalan, minyak wangi masih jalan, jadi masih oke. Education tadi ya, medical care pasti nih. Kita juga belum banyak, nggak tahu di Sulawesi Barat nanti juga pasti bangun rumah sakit yang menghadap pantai Pak, jadi orang bisa berobat di sana dan seterusnya. Ini. Nah kalau dari sini tadi saya menambahkan dan punya Pak Wijaya ini nanti kita rahasiakan dulu yang baru tanggal 17 insya Allah nanti kita launch yang baru. Tapi kita lihat dari sini memang paling besar tuh food. Bayangkan food itu 1,3 triliun dolar lagi. Ya, yang akan naik sampai itu, ini sebelum COVID. Ya. Yang juga lumayan adalah tentunya yang disebut dengan modest fashion itu gede. Ya, pariwisata besar. Nah ini yang sekarang oleh COVID yang kena, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Nah ini Mas Hendra, ini petanya. Nah kita lihat yang paling high impact itu pariwisata. Tadi Pak Joko mengatakan memang itu bukan hanya kita aja. UNWTO bilang ada 1,1 triliun dolar yang hilang. Belum lagi job loss-nya atau risiko job loss-nya. Indonesia termasuk, kita udah berapa triliun. Bali aja 90% tutup itu. Ya itu nanti kita perlu transformasi dan seterusnya. Nah ini Indonesia ini. Indonesia itu yang paling banyak juga food. Bayangin tuh, kita spending kita, ya ini data dari kita ini, dari IHLC. Kita berapa? 218 bilion dolar, miliar dolar nih kita. Yang paling banyak tetap makan. Kenapa? Makan harus halal, sehari 3 kali. Kalau bicara makanan, tidak hanya untuk imunitas, tetapi juga ada makanan hilir, snack, dan seterusnya. Dan juga ada macam-macam kan yang terkait dengan hilir itu. Belum lagi yang lain-lain ini. Ya. Nah sekarang kalau Muslim travelnya, ini kan tadi juga Pak Wijaya sudah mengatakan, ini Muslim travel yang dari data kita dari global standard ini, bayangin dia ada 189 bilion dolar. Nah kita lihat ini pemudi milenial ini, kan Muslim travelers tuh, itu lengkap sekali aksesorisnya, kopernya, hijabnya, dan seterusnya. Nah ini yang disebut dengan beauty, keindahan, kan nggak dilarang seperti ini. Dan belum lagi dia tuh dipegang dia itu adalah gazette. Nah itu mungkin dia lagi order melalui link tuh, memesan apa tuh? Itu Pak Wijaya, dia pesen kayaknya jangan-jangan makanan pada waktu dia nyampe, sudah nyampe makanan dengan link aja syar'i. Halal lagi karena melalui link syar'i, halal atau ibadah. Dapat duit cepet lagi sampai rumah nggak susah-susah. Nah itu contohnya dengan teknologi. Nah apa aja komponen besarnya yang saya tadi teknologi udah Pak Wijaya banyak sekali akomodasi. Nah kelemahan kita di akomodasi. Ini Pak Idris nanti bangun hotel lah di Sulbar itu yang canggih lah, hotelnya yang 5 star, yang ada laut, yang juga lautnya eksklusif buat muslimah. Nah ini nanti saya kasih contoh, di Turki berani bikin begitu. Di kita belum berani bikin Muslim beach resortnya. Nah itu. Nah ini belum lagi kita menyebutkan juga ada atraksinya macam-macam tuh. Ada layar, ada beach, ada segala macam ya. Nah ini contohnya ini. Ini contoh nih Pak. Nanti kalau Pak Idris mau pergi ke Turki nanti kita undang. Ini di Antalya Turki ada resort Muslim friendly destination. Ini ya. Wom Deluxe ini dia punya 3 kolam renang tuh Pak, kelihatan tuh Pak. Gede gitu. Dan harganya lumayan mahal. Kita nggak usah jual mahal gini lah. Ini $447 per malam. Dia punya 3 musola, dia punya kolam renang untuk family, untuk wanita, walaupun juga sebagian pakai burkini, bukan bikini, dan juga dia punya restoran dan seterusnya, termasuk kolam renang yang dipisahkan. Nah ini yang sering debat nih. Boleh nggak eksklusif? Kalau pantainya 631 kilo, kan 5 kilo aja buat Muslim Beach, kenapa enggak? Kan itu tidak radikal, itu wajar, itu kan services. Kasih yang 600 kilo itu umum.
atau ya berapa kilo gitu untuk muslimah, untuk keluarga. Ini yang dilakukan oleh Antalya, termasuk juga di Mediterranean, bahkan di Italia di pantai Rimini itu sudah ada yang disebut Women Beach Club, jadi untuk perempuan. Nah di situ perempuan semua. Nah ini yang sekarang di Indonesia ini masih belum maju kita. Bahkan hotel juga belum berani, tadi Pak Joko bilang belum banyak yang berani membranding Muslim Friendly Hotel. Ini Pak Wijay dan Pak Joko, Pak Idris, saya lagi istilahnya ngering-ngering nih. Makanya kita pakai untuk tanggal 17 di Raffles. Kita pengennya Raffles nanti menjadi pertama Muslim Friendly Hotel, karena dia termasuk luxurious hotel. Jangan yang Muslim Friendly Hotel ya kelasnya mohon maaf, losmen, yang kecil-kecil. Jadi seolah-olah kalau orang Islam tuh yang gitu. Padahal kan orang Islam tadi kan boleh dong punya juga kemampuan gitu. Kalau dia sudah terlepas sedekah, zakat dan seterusnya, dia juga harus menikmati hidup, kan? Nah, bagaimana caranya? Ini tadi itu kita harus punya yang tadi disebut juga ekosistem dalam hal ini. Apa aja kita harus nyambung-nyambung. Pertama peran pemerintah harus ada. Ini ada integratornya nih. Kita ada bank, ada KNEKS, ada partner, ada supporter, ada services. Ini harus jadi satu. Nah, ini secara holistik melihatnya seperti Pak Idris katakan tadi, nggak bisa parsial. Nah, ini untuk itu. Dan juga yang penting literasi. Apa literasi? Kepada masyarakat harus ada marketing communication-nya. Kalau masyarakat berpihak umpamanya menggunakan bank syariah, makan yang halal juga melalui link-link yang syariah, dan seterusnya, makin maju. Jangan sekarang bank syariah itu cuma 7% dibandingin konvensional. Belum lagi umpamanya produksi, traceability-nya, terus juga termasuk yang kita sebut dengan sistem jaminan sertifikasinya. Nah, infrastruktur, Pak. Jangan-jangan nanti Mamuju bisa jadi pelabuhan halal pertama. Kenapa enggak? Seperti di Malaysia sudah punya 2 pelabuhan halal yang terintegrasi. Nah, itu Port Klang sama Port Penang. Indonesia alhamdulillah belum ada yang berani mendeklarasi menjadi Muslim Port, gitu. Halal Port, belum. Yang ada di luar negeri ada di Spanyol, di Spain, ada di Rotterdam, ada di Brazil. Itu. Brazil kenapa punya pelabuhan? Ya, dia jual ayam terintegrasi, mulai dari potongnya sampai packagingnya, sampai kontainernya, sampai kapalnya, sampai pelabuhannya terintegrasi. Ya lumayan bisnisnya, Pak. Dia ekspor ayam nanti dari Brazil itu kira-kira $5 miliar. Bayangkan tuh. Nah itu kalau jadi nanti juga dari Mamuju di situ ada kambing, kita bisa ekspor juga kambing yang anti kolesterol kayak Majene apa ya, kayak gitu. Itu juga bisa melalui pelabuhan situ, Pak. Ini kedepannya seperti itu. Nah lantas gimana dengan yang lebih ke bisnis strategi? Nah ini yang untuk pariwisata. Saya sebutkan karena saya yang bikinnya, ya saya sebut aja. Orang nyebut pentahelik atau apa-apalah yang 3 heli, kita bisa Saptahelik. Kenapa Pak Sapta? Karena 7. Yang pertama di dalam dunia pariwisata ada behavior change. Bah, ini menurut Dinar Standar juga penelitiannya masih sekitar 50-60% orang tuh takut internasional ya, yang Wisman untuk berjalan-jalan. Tapi di samping itu juga ada travel restriction. Bayangin kalau kita ke Korea, saya kebetulan sebetulnya pengen ke Korea, ada anak saya yang melahirkan, tapi ancamannya cuma sedikit. Kalau Pak Sabta ke Korea, Pak, mohon maaf harus dikarantina 14 hari. Ya sudah, pakai Zoom call aja, 14 hari. Nah, bahkan ke Singapura, sekarang juga ada 14 hari juga, dan bahkan kalau kedapatan harus bayar $2.000, ya beneran di Singapura. Nah itu travel restriction. Berikutnya apa? Malaysia. Berani-beraninya kan Malaysia itu sebetulnya darah dagingnya kan ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Dia kan banyak orang Bugis di sana, banyak orang Padang. Tapi dia bilang orang Indonesia sementara jangan dulu ke sana. Saya juga kebetulan anak saya satu di situ. Dia nggak pulang-pulang. Kenapa? Takut dikarantina pulang-pulangnya. Saya juga nggak bisa ke situ. Apalagi umur saya baru 30 tahun yang lalu. Jadi kan agak berat juga gitu Pak Joko Pak Wijaya ke sana. Nah ini kenapa yang kita sebut behavior change, ada customer change, ada yang takut dan seterusnya.
Ini golongan menengah ke atas yang punya duit nggak keluar-keluar. Kenapa? Takut dia terhadap soal ini. Wajar aja. Karena begitu masuk UGD, ya, masuk ICU, udah nggak ada lagi yang bisa nengokin. Siapapun nggak bisa, termasuk istri. Apa yang agak serem tuh. Nah yang kedua ada government strategy, ini policy and action. Nah ini yang Pak Wapres sedang membuat Indonesia menjadi produsen global dan seterusnya. Dan termasuk kita menyajikan report untuk memberikan arahan. Nah yang ketiga ada health safety protocol. Nah ini harus diintegrasi. Jadi ini yang juga mahal Pak. Jadi nggak bisa hanya hotel. Jadi mulai dari airport, transportasi harus ada protokol kesehatannya. Di airport tadi udah ada tes dan seterusnya. Tapi juga jangan lupa di mobilnya, termasuk di hotelnya dan pelaku-pelakunya. Nah yang keempat adalah edukasi. Jelas ini harus ada semacam training buat juga si pelaku dan juga yang datang. Dua-duanya harus punya pengetahuan. Nah yang kelima harus punya duit. Karena apa? Sekarang sudah pakai IT. Jadi udah pakai touchless, contactless. Kenapa? Untuk hand sanitizer aja kita nggak perlu nempelin Pak. Kita pasangin tangan itu sudah keluar. Keran juga kayak gitu. Jadi ini juga perlu duit baru. Kalau hotel-hotel yang belum seperti ini, dia ketinggalan. Maka perlu nih investment. Termasuk juga scanning. Ada yang scanningnya masih di jidat, ada di tangan, ada yang lihat kamera aja udah ketahuan dia. 36 derajat, 37 derajat. Nah kalau udah di atas itu dicurigai, jangan-jangan apa? Stres atau sakit dan seterusnya. Nah yang penting juga nomor 6 di sini adalah new business model. Nah, harus ada. Yang paling hebat sekarang ini yang tadi bidangnya Pak Wijay, harus IT based, harus virtual. Buktinya kita ini virtual. Nah kita nanti dulu tanggal 17 kita tengah-tengah, kita hybrid, tapi ada sebagian juga online atau virtual. Ya itu. Belum lagi aktivitas pariwisata itu kalau Sulawesi Barat aman tuh, karena panjang pantainya begitu besar, masih banyak hijau-hijaunya. Orang sekarang senang outdoor activities. Itu Pak Idris glamping sekarang di Jakarta. Satu keluarga sewa glamping, glamour camping. Jadi dia aman satu keluarga karena kan sudah itu juga harus di swab atau di rapid test glamping outdoor. Jadi udaranya cerah, ada hijau, dasnya. Yang kerumunan itu biasanya kagak bayar tuh. Itu yang menjadi klaster baru gitu. Itu yang bahaya apalagi nggak disiplin. Nah, yang penting juga adalah ini semua disebut dengan new business model. Kita harus ada pendekatan baru. Dan yang terakhir di situ di chapter heading itu adalah yang ketujuh. Yang ketujuh harus ada share responsibility. Nggak bisa saja yang datang. Yang didatengin juga harus siap dengan protokol itu. Nah, yang juga pelakunya, termasuk pemerintahnya juga harus siap menjadi penanggung jawab dari protokol kesehatan. Kalau itu semua dilakukan dengan 7 skema ini, kita masuk ke dalam new normal. Dalam kehidupan yang memang sedang ada pandemi ini. Walaupun nanti insya Allah vaksinnya ditemukan, tetap harus adaptasi, nggak bisa cepat itu untuk langsung seperti zaman sebelum COVID. Ya, nah untuk itu kita juga akan membuat sensitivitas masyarakat terhadap data-data setelah pandemi COVID. Nah, salah satu yang paling ahli, reputasi tinggi di dunia Islam yang membuat report itu adalah yang namanya Dinar Standard. Nah, dia mengeluarkan yang kita sebut The State of Global Islamic Economy Report yang insya Allah akan di-launch pada tanggal 17. Jadi saya belum bisa ceritakan, nanti ikut online aja dengan barcode. Siapa yang ikut online dengan barcode, nanti nempelkan dia dapat terima report online, terima report di online itu, sehingga dia bisa terima, bisa bisa ngeprint, kita kasih. Nah ini yang paling atas Pak Kiai itu, nggak kelihatan karena pakai jas tuh Pak Haji Ma'ruf. Yang kedua Al-Awar ini adalah setingkat menteri yang juga CEO-nya Dubai Economic Development Corporation. Nah yang buat report ini CEO-nya Pak Rapi, kalau yang bawah nggak usah dilihat itu. Nah yang kanan itu ada nanti yang akan memberikan speech dalam talk show-nya atau talk report-nya. Itu adalah Ibu Haryati. Ini kalau nggak salah saya pernah lihat di link, kalau nggak salah benar apa nggak tahu, Pak Wijay pernah. Nah kedua ada teman saya juga yang mendukung juga, yaitu dari sisi UMKM, itu yang namanya Herdi. Nah tentunya jangan lupa bahwa yang sangat terkena tadi pariwisata. Oleh karena itu Bunia sebagai orang pariwisata akan ikut sebagai speech memberikan informasi. Nah nanti talks report-nya itu ada 3 orang.
ya, yaitu Bu Munifa, ada Pak Gunawan Yasni, dan Pak Ivan Taufik, ini ahli ekonomi syariah. Saya sendiri nanti akan sebagai moderator untuk link dengan Dubai, link dengan global, link dengan Indonesia. Sebagai gambaran, waktu dengan BI dulu ada 2.000 sampai 1.500 peserta online. Yang kalau yang ini hybrid di Raffles, ya gini, kita menyelenggarakan nggak di hotel kecil nih, tapi di Raffles yang paling mahal di Jakarta. Mengapa? Ya, bahwa orang Islam juga punya kemampuan untuk di tempat yang indah, nggak yang kresek-kresek itu Pak Idris, kita juga yang indah, tapi tentunya kita damaikan untuk saling pengertian, harga sesuai, dan juga sangat mantap. Nah, untuk ini teman-teman semua yang ada di Sulawesi Selatan berombongan ikuti dalam ini, karena nanti ada informasi canggih, di samping ada juga penerima report yang baru, bisa untuk pelajaran dan seterusnya, dan juga nanti ada kuis, ada yang berhadiah, saya nggak tahu nanti, siapa tahu hadiahnya menarik. Silakan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Hendra. Dan yang terakhir adalah, ya ini dia. Nah, ini saya udah abad sebelum Google menemukan, kita sudah menemukan dulu. 7 itu sabta lagi. www. Apa itu? Wabillahi taufik wal hidayah. Yang penting walafiat. Wasyukurillah. Karena ada rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Idris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanda, Pak Sabta, luar biasa Pak. Ternyata halal industri kita ini sudah masuk di 5.0. Ini menarik sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Sabta, bahwa evolusi halal industri kita di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup matang. Tinggal eksekusinya ini sebenarnya. Apakah ada daerah yang berani menjawab challenge yang tadi disampaikan oleh Pak Sabta. Apalagi tadi Mas Widayanto juga sudah menyampaikan kita bagaimana produk-produk vintage ini sudah menyentuh ke sistem ekonomi syariah. Bahkan payment digital ini bukan cuma untuk pelaku korporasi saja, pelaku korporasi besar, tetapi UMKM pun ini sudah disentuh oleh vintage-vintage yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin ke Pak Sekprov, Pak Idris. Pak Idris, ini kelihatannya banyak konsep yang ditawarkan oleh Pak Sabta, bahkan di Ngajak juga yang sudah menyiapkan secara teknologi bagaimana kita bisa menemukan UMKM kita untuk bergerak di sektor syariah. Nah, dengan challenge yang ada hari ini, gimana Sulawesi Barat sendiri, Pak? Apakah siap menjawab tantangan yang disampaikan tadi oleh Pak Sabta? Silakan, Pak Idris. Waktu dan tempat, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya kira ini dua, baik Pak Wijaya maupun Pak Sabta tadi betul-betul bisa membawa kami khususnya di Sulbar ini untuk kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah, khususnya di sektor pariwisata ini memang sangat terbuka. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sabta, kalau kita mau mengembangkan pariwisata di Sulawesi Barat ini kan seperti tadi yang dikemukakan, begitu aspek beauty yang kami miliki ini sangat banyak di sana, Pak. Jadi apa yang kita pernah sampaikan di sejumlah forum juga, kita sudah melakukan sharing bahwa sebetulnya kejenuhan di kota atau bahkan padatnya turisme di perkotaan itu juga bisa menjadi opportunity bagi kami di Sulawesi Barat yang tadi disampaikan oleh Pak Sabta itu sangat menarik mengenai konsep beauty tadi. Dan kalau kita ingin mengembangkan lebih jauh, ini peluang yang luar biasa. Dan yang penting tadi disampaikan Pak Sabta itu terutama konsep Sabta Helix itu, Pak, khususnya berkaitan dengan penguatan enabler factor itu tadi yang selalu kami sebutkan. Kami di Sulbar sekali lagi kita tidak mau memulai dari kesalahan-kesalahan di sejumlah daerah yang bangga dengan spot-spot wisata yang dikreasi sendiri, tapi tidak menjadi sebuah frame, paling tidak kalau kita bicara mengenai Indonesia Timur, ya khususnya di Sulbar, kami sudah insya Allah
akan lebih lancar terhubung dengan Tanah Toraja. Dan kalau Tanah Toraja berarti sudah di Sulbar. Apalagi Tanah Toraja ini sudah terbuka lebih luas lagi, dan kita tidak ingin membuat ini menjadi satu-satunya destinasi lalu akhirnya pulang. Kami ingin menyampaikan konsep integrasi dalam pengembangan pariwisata ini. Jadi kalau kita mau mengembangkan ekonomi syariah, khususnya pariwisata halal, ya ini luar biasa. Terutama juga tadi yang disampaikan oleh Pak Wijaya. Jadi link saja itu juga menjadi satu lompatan. Jadi kalau Pak Sabta katakan tadi ini ustaznya Iqra dulu di 4.0 itu, ya kita ingin mengembangkan modelnya ini Pak. Dan sekali lagi karena daerah baru ini dengan fiskal yang lumayan kecil, kalau kita bicara ruang fiskal untuk dari government, maka tidak ada pilihan lain kalau ingin mengembangkan pariwisata kami yang lebih kuat. Ini tidak mungkin tanpa ada integrasi tadi. Integrasi kalau bahasa-bahasa dulunya itu sinergitas yang lebih kokoh dan terencana dengan baik. Dan ini tidak mungkin hanya Sulawesi Barat yang mengkreasi ini. Jadi segala macam. Nah, harapannya di 2021 ini menjadi trigger tertentu, apalagi kita sudah punya amunisinya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, dan di Oktober 2019 sudah menjadi pencanangan jaminan produk halal itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, tentunya kita khususnya di Sulawesi Selatan dengan berbagai pihak, apalagi tadi Bapak Sabta sudah menyampaikan mengenai Sabta Helix, ya. Itu luar biasa. Saya sampai tertegun. Biasanya dari industri pasti menyampaikan Pentahelix, ini Sabta Helix. Jadi khusus mungkin ini jadi teringat saya, jadi terngiang bahwa nanti kalau industri halal tourism ini sudah tidak boleh lepas dari Sabta Helix gitu ya. Jadi Bapak Sabta yang sudah menciptakan ini. Nah, saya tergelitik juga dengan apa yang disampaikan Pak Wijayanto tadi dari presentasinya. Ini istilahnya gini, ini memupuk optimisme kita mengenai bidang halal ini. Jadi terutama yang khususnya kalau saya lebih fokus ke halal tourism, bagaimana hotel-hotel ini penyediaan apa yang disampaikan sama Pak Wijayanto tadi di presentasinya, sama juga dengan Pak Sabta tadi, itu sangat luar biasa, luar biasa. Dan memang kami sebagian, ya boleh dibilangkan 50% di hotel itu sudah mulai menerapkan hal-hal tersebut. Ada beberapa hotel yang di Makassar khususnya, itu sudah tidak jual minuman keras, gitu. Terus kemudian menyediakan tempat ibadah, khususnya bagi Muslim, itu sudah sangat luar biasa. Tidak di pojokan mungkin parkiran yang sempit dan segala macam. Sekarang mereka berlomba-lomba untuk menciptakan atau membuat atau istilahnya mengakomodasi kebutuhan sholat 5 waktu itu dengan baik. Nah, ini adalah kunci optimisme. Optimisme yang kita sekarang lagi gali dan kita sebarkan kepada teman-teman yang lain. Di samping itu di masyarakat ekonomi syariah, saya ada di dalam kepengurusan di MES di Sulsel, Sulawesi Selatan. Kami juga menggandeng beberapa bank maupun dengan pihak-pihak lain. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sabta adalah Sabta Helix tadi. Dari berbagai macam pihak kita kumpulkan. Nah, kita lebih fokus kalau di MS itu lebih fokus ke istilahnya syariah administrasinya. Jadi lebih ke softwarenya gitu, softwarenya. Nah, tapi kami yang di CHTC ini lebih ke hardwarenya, ke infrastruktur. Kami ingin membentuk beberapa. Jadi kalau kemarin target di 2019 adalah sekian hotel dengan sekian UMKM dengan sekian restoran yang sudah tersertifikasi halal. Nah, memang ini 2020 ini kita istirahat dulu. Nah, nanti di 2021 kita sudah harus ada target lagi. Mungkin ada beberapa hotel dan ini yang yang men-trigger kami untuk bisa lebih intens lagi ya pertama mensosialisasikan dan mengenalkan produk halal tourism ini.
Nah, di samping itu sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dengan Clean Health, Safety and Environment atau CHSE ini sebenarnya di bidang halal atau yang sudah menerapkan HS 23.000 yaitu jaminan sertifikasi halal ini atau jaminan produk halal ini sudah nggak keket lagi karena semua yang ada di CHSE itu ada di halal ini. Karena halal itu adalah bersih, halal itu adalah sehat. Jadi halal itu bukan religion, tapi halal itu adalah kesemuanya, gitu. Seperti yang disampaikan sama Pak Sabta tadi, halal itu kesemuanya. Jadi tidak hanya identik dengan agama tertentu, tidak. Tapi halal ini kesemuanya. Apalagi sekarang tentunya pada saat kita minum air putih ini, tentunya kita juga akan mempertanyakan sehat enggak ini. Nah, setelah itu halal enggak. Nah, kalau sudah halal pasti tentunya sehat. Nah, sama dengan yang penerapan yang sekarang lagi gencar dilakukan oleh Kementerian Pariwisata di hotel-hotel maupun di restoran untuk CHSE itu. Jadi tentunya kalau optimisme Pak Hendra di 2021 kita optimis bahwa apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi dengan presentasi yang sangat luar biasa, kita akan maju di sana. Ini istirahat. Jadi kalau misalkan kendaraan itu overhaul dulu, mesinnya diperbaiki, kalau perlu CC-nya diokekan, kita udah gas kenceng nanti di 2021. Insya Allah. Januari langsung gaspol, Pak. Langsung gaspol, Pak. Terima kasih, Pak Joko. Ini luar biasa. Perwakilan dari industri, utamanya di Muslim Friendly Industry, ini sudah menyampaikan sikapnya. Di 2021 ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Dan kita akan restart setelah overhaul beberapa bulan terakhir. Nah, mungkin saya ke Mas Wijayanto. Mas, ini melihat optimisme pelaku industri Muslim Friendly, kemudian melihat respon dari Sulawesi Barat, pemerintah daerah yang siap menjawab tentang konsep Sabta Helix, konsep dari Ayahanda Pak Sabta tadi, ini seperti apa sih Lingaja? Apakah Lingaja juga akan betul-betul memberikan perhatian di Indonesia Timur, utamanya di Sulawesi, atau daerah-daerah lain di Indonesia Timur seperti apa? Mungkin bisa ada gambaran Mas 2021, apa sih yang akan digarap Lingaja? Silakan, Mas Wijayanto. Oke, terima kasih Pak Hendra. Tadi menarik sekali ya paparannya Pak Sabta. Tadi juga ada Pak Joko juga sampaikan, kemudian Pak Idris. Jadi dengan ini sebetulnya ada optimisme yang luar biasa terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya di sektor Muslim friendly tourism ya, pariwisata halal. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, potensinya besar sekali ya. Jadi domestik sendiri tadi angkanya 11 miliar ya, 11 miliar US dollar. Sementara angka globalnya itu 189 miliar US dollar. Sebetulnya kan ini potensi inbound tourism juga sebetulnya. Kalau Indonesia bisa menarik wisatawan asing, khususnya yang Muslim traveler ini ke Indonesia ataupun ke Indonesia Timur khususnya. Jadi itu yang pertama, jadi potensinya besar sekali, baik domestik, which is 11 miliar, maupun yang global, which is 189 miliar US dollar. Yang kedua, kami melihat sebetulnya ada potensi di sini dalam konteks pemain uang elektronik syariah. Karena sebelum kami masuk, sebetulnya belum ada uang elektronik syariah di Indonesia. Itu sebetulnya sebuah, potensi gede tapi nggak ada pemainnya gitu. Nah, jadi makanya layanan syariah Lingaja itu hadir sebagai uang elektronik pertama dan saat ini masih satu-satunya. Ya mungkin ke depan mudah-mudahan akan bermunculan ya dengan potensi. Jadi itu yang kedua. Ini merupakan competitive advantage kita. Tadi Indonesia juga di 2020 sudah ke situ nih, dukungan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat gitu ya. Kalau selama ini, kalau dari pidatonya Pak Wapres itu, kalau dulu itu ekonomi syariah itu bottom up gitu. Nah ini top down-nya udah mulai jalan juga. Jadi sebetulnya dengan dua sinergi ini, top down approach dan juga bottom up approach ini diharapkan perkembangan ekonomi syariah ke depan lebih cepat. Itu yang ketiga ya poin saya. Yang keempat sebetulnya tadi peluang kolaborasi ini terbuka lebar, jadi memang harus kerja jamaah gitu ya. Tadi ada pemerintah daerahnya, tadi Pak Idris gitu ya sudah sampaikan dari Sekda provinsi ya.
kemudian juga ada apa namanya Pak Joko tadi dari komunitas Celebes Halal Tourism ya, kemudian juga ada Pak Sapta. Insya Allah nanti ke depan juga kita makin intens nih dengan Pak Sapta, karena memang terkait dengan pandemi ini juga role dari UMKM begitu signifikan. Jadi kalau misalnya kita kemarin ngadain webinar nasional dengan Pak Wapres juga dengan beberapa menteri, dengan Kemenko dan juga KNKS, memang topik yang diangkat itu topik UMKM. Nah, ini ada beberapa inisiatif juga yang kita kembangkan saat ini dengan UMKM. Nanti mungkin lebih sinergis lagi dengan tempatnya Pak Sapta di Indonesia Halal Lifestyle Center. Jadi ada sertifikasi halal, ada training untuk product management, ada buat digital marketingnya, pemasarannya, dan juga nanti mungkin kita kerjasama juga dengan Bank Syariah dan juga Fintech Syariah untuk akses ke pembiayaannya. Jadi itu sih. Terus kemudian terkait dengan tourism, banyak hal ya, tadi kita udah interdependensinya tadi ke UMKM halalnya, di situ ada food and beverage, mungkin kemudian ada modest fashion, kemudian juga nanti ada kita garap juga sektor-sektor pendukungnya gitu kan, ya, dalam konteks syariah ya pesantren gitu kan, kemudian ada masjid gitu kan, kemudian Ziswap, kemudian juga untuk yang outbound itu kita juga lagi kembangkan yang haji dan umroh gitu ya. Itu sebetulnya kan juga potensi traveler ya, haji dan umroh ini juga dengan cross border payment nanti insya Allah misalnya ke depan link aja syariah ini bisa dipakai nanti misalnya di Mekah dan Madinah gitu kan untuk belanja gitu kan. Jadi kita nggak usah bawa uang tunai lagi ketika beribadah haji maupun umroh, kita cukup bawa uang digital. Insya Allah lebih aman dan juga lebih ini. Nah, tadi ekosistemnya udah syariah, kemudian uang elektroniknya juga syariah, sehingga transaksinya semuanya ya insya Allah berkah gitu ya. Itu sih dari kami, Pak Hendra, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Wijayanto, ini luar biasa informasinya. Mungkin untuk mewakili seluruh peserta atau seluruh narasumber, mungkin kami sebenarnya ingin langsung ke Pak Sapta, sekaligus mungkin ini kegiatan kita tinggal 10 menit lagi ke depan. Mungkin ini sekaligus penutup. Mungkin kita ingin menyampaikan ke Pak Sapta, sebenarnya apakah memungkinkan di 2021 Sapta Helix ini bisa menjadi barometer di Indonesia Timur, Pak, utamanya kita di wilayah Sulawesi. Silakan Pak Sapta, mungkin sekaligus juga sebagai closing statement mewakili seluruh narasumber dan peserta yang hadir saat ini. Silakan, ayahnya Pak Sapta. Memang kita harus optimistik seperti tadi yang saya sebutkan. Di tengah kesulitan ini ya tadi yang Pak Joko katakan, ini ujian, mungkin juga harus kita maknai seperti itu. Oleh karena itu kita harus back to basic, karena ini kan teguran juga dari Allah. Kenapa di sektor pariwisata yang paling terpuruk? Jangan-jangan sektor pariwisata ini yang sedikit bedanya antara haram jadah sama sajadah kan gitu. Ini yang sering juga gitu. Itu beda tipis tuh. Nah itu jadi kita harus introspeksi, itu muhasabah, ya kan? Nah, terutama di tempat lain. Kalau di Sulawesi Selatan sih enggak, sajadah ya sajadah, di sana enggak ada yang aneh-aneh. Kalau tempat lain itu, nah itu jadi kita harus balik ke situ. Nah kalau balik ke situ, efek positifnya semakin maju dunia syariah ini, karena orang-orang Islam semakin taat, semakin literasinya tinggi terhadap kebutuhannya. Paling tidak beberapa sektor, makanan dan seterusnya. Oke lah kalau ibadah rutinnya mungkin, tapi paling enggak adalah gaya hidupnya sudah agak berbeda. Kayaknya diterima kalau makanan halal itu buat Muslim dan non-Muslim. Kebenaran ayatnya Al-Baqarah itu kan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, bukan ya ayyuhallazina amanu buat orang-orang seperti puasa, orang-orang beriman, tapi ini buat manusia. Makanya halal industri itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat, ya mohon maaf, hotel kan banyak juga yang pemiliknya bukan orang Makassar, bukan orang Sulawesi, miliknya chain hotel internasional. Selama hotel itu berproses halal, ya oke. Makanan juga seperti itu, halal juga seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah bagian yang penting yang kita pahami. Ini juga selain
dia adalah petunjuk agamis, tetapi juga dia untuk semua manusia dan punya bisnis opportunity yang besar. Nah, saya kembali ke Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, dan ini daerah yang sangat Islami menurut saya, ya kan? Bahkan mengekspor Islamnya kan sampai ke Afrika Selatan, untuk kita Syekh Yusuf itu. Bahkan banyak sekali pejuang-pejuang Muslim itu kan dari daerah Sulawesi Selatan dan seterusnya. Jadi menurut saya ini yang perlu dipersiapkan. Jadi 2021 ya tentunya di samping tadi kita harus ikhtiarnya. Nah, kalau ikhtiarnya apa? Sekarang ini era teknologi. Kita harus masuk ke dunia teknologi. IT itu mau nggak mau. Kalau nggak ya kita ketinggalan. Masa orang nyambung dalam 1 menit, kita nyambungnya 2 jam, ya nggak bakal nyambung. Nah gitu, lah ketinggalan kita. Nah nanti kalau orang lain yang pakai, gitu. Jadi baru kita komplain. Nah, menurut saya itu di bidang pariwisata juga termasuk juga fasilitas-fasilitas destinasinya. Harus kita rawat, kita benahi dengan mau nggak mau di 2021 itu harus diperbaiki dengan pendekatan yang agak berbeda dengan sebelumnya. Nah juga kesiapan sumber daya manusianya juga harus paham untuk servicesnya. Nah ini Pak Joko jangan sampai ya, you tahu ada grup-grup besar yang mereka menggunakan Hilton untuk menggunakan jenis jargon kesehatan yang beda. Kalau Accor Group itu dengan all shift-nya, nah, semua diatur sampai ke room service-nya, sampai ke hot restaurant-nya, sampai ke orang memberikan makanan, boxes, belum buffet, dan seterusnya. Bahkan juga menggunakan MICE-nya dengan hybrid, tadinya 100 jadi 30. Kan beda itu bisnis like-nya. Nah ini yang menurut saya dipersiapkan di 2021 dari sini. Nah gimana peran pemerintah daerah? Ya harus, karena ini kan buat kepentingan masyarakat, ya pemerintah harus di depan dengan industri, ya dengan lain-lain yang tadi sebut, dengan 7 dimensi tadi, dengan 7 helix tadi. Kalau itu ditentukan, semua responsnya bareng, pasti kita akan lebih maju lagi. Insya Allah kalau vaksinnya juga nanti ditemukan, vaksin bisa digunakan, semakin lebih nyaman lagi untuk orang bisa berwisata lagi. Dan saya yakin Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Sulawesi semuanya itu adalah the best destination. Bayangin Sulawesi Selatan, Barat ditambah Toraja dan seterusnya, itu kan kalau digabung apa kurangnya lagi di situ. Apalagi kalau bisa berwisata darat, saya dulu kalau ke Toraja 8 jam, 9 jam, tapi nggak berasa karena saya bikin 3 kali berhenti. Berhenti pertama, ya kan, pasti makan ikan bakar. Berhenti kedua, saya minum kopi dengan pisang goreng. Berhenti ketiga tidur, karena sampai udah di Toraja. Nah itu contoh. Tapi kalau bisa juga lewat laut, dengan kapal yang aduhai, waduh, bisa breakfast di kapal, bisa lunch kapal, sampai di Mamuju lewat Polo, sampai di sana, itu dengan tarif yang oke. Karena jangan lupa, Pak Joko pasti paham tuh Pak Wijaya, atau juga Mas Hendra, apa yang disebut? Tourism is about experiencing. Nggak bisa pariwisata cuma dilihat-lihat aja virtual. Kenapa? Ajaran yang paling pertama, kalau enggak nanti dia bilang, udahlah kita ke haji umroh pakai virtual aja. Nggak laku Mas Hendra. Haji umroh harus ke sana. Begitu nggak dibuka, travel agent umroh pada sakit hati semua. Kenapa kok? Karena nggak ada duit. Tapi orang kasih tahu, hati-hati ini sekarang. Nggak bisa pakai virtual reality. Kenapa? Itu di Al-Quran harus ke situ. Harus lihat makam Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita mau lihat Majene, mau lihat Mamuju, keindahannya, Mamasa, dan Sulawesi Selatan mau makan ikan ikan paling seger di Indonesia, ya ikan Napoleon, bukan Napoleon, ikan apa? Pari dan seterusnya, ya adanya di situ. Jadi experiencing. Yang kedua terakhir, Mas Hendra, apa? Pariwisata is about
believing. Seeing is believing. Jadi kita harus lihat baru kita percaya. Untuk mempercayai itu dikasih gambar-gambar lah, dikasih apa. Tapi lebih aktual kalau nggak mungkin. Itu. Nah, 2021 mudah-mudahan ini balik lagi. Pariwisata itu harus bereksperiensi. Orang bisa datang, bisa lihat. Makan soto Kondro lebih enak kalau di tempat sotonya dibandingkan dengan online. Walaupun sekarang online bisa, kan bisa dua-duanya. Kalau lagi nggak sempat online, kalau sempat datang ke situnya, kayak gitu. Atau pesennya online ke situ, kan bisa juga mempermudah. Oke, ya gitu Mas ya. Terima kasih ya atas ininya nih. Ada lagi nih yang bingung nih masuk nih, nggak tahu nih siapa nih. Terima kasih Mas Hendra, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Dan saya harap Sulawesi Selatan, Sulbar dan juga Toraja dan seterusnya menjadi tetap destinasi unggulan buat Indonesia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Sabta tadi. Hendra boleh 1 menit? Oh silakan Pak Sekro. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Makasih Pak Sabta. Jadi saya nyambung sedikit aja mengenai wisata religi. Di Indonesia ini kan atau bahkan di dunia ibadah yang paling panjang itu biasanya kan bulan Ramadan ya, 1 bulan. Tetapi kami di Sulbar itu peringatan Maulid itulah yang paling terpanjang di dunia itu Pak. 3 bulan kami peringati Maulid Nabi itu. Dan ini luar biasa pergerakan ekonomi yang muncul dari peringatan Maulid dari berbagai komunitas, dari berbagai daerah, dan itu diyakini benar orang Sulbar bahwa peringatan Maulid itu adalah salah satu momen dalam kehidupan beragama di sana yang terbaik. Yang uniknya lagi, peringatan Maulid di sana itu nggak ada yang bisa melakukan peringatan Maulid kalau tidak dimulai di salah satu tempat yang memang sudah diyakini kalau ada yang mendahului itu akan, mohon maaf, bermasalah. Jadi di Majene itu ada tempat yang namanya Salabose itu adalah tempat start dari event 3 bulanan Pak untuk Maulid Nabi. Dan mungkin ini kita bisa packing, ya Maulid Nabi itu kan selain mendengarkan bagaimana memastikan Maulid Nabi itu memberikan pembelajaran, tetapi juga di sana ada industri food itu. Termasuk makan kambing non kolesterol itu Pak Sabta. Ya. Tambah dengan ikan dan segala macam. Jadi ini bisa menjadi sebuah packaging yang luar biasa, dan ini tentu tidak bisa kami sendiri, tentu akan sangat berharap di forum ini juga bisa menjadi salah satu wadah untuk mencoba mengkreasi sehingga bisa menjadi salah satu event yang baik itu. Saya kira itu tambahan. Ya Pak Idris, itu bisa dipaket, dijual ke ASEAN, Indonesia, dan OIC. Bapak buat paket yang bagus dengan video gimana caranya, dan juga bisa dibayar melalui link aja dan seterusnya. Itu pasti orang pengen punya pengalaman bagaimana Maulid Nabi yang kita banggakan itu bisa di tengah-tengah di situ. Tapi mohon maaf Pak Idris, itu jarang ada promosinya. Gimana? Ya, orang nggak tahu Pak. Itu mungkin itu yang saran saya. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pikir Maulid Nabi yang dilaksanakan rutin, reguler, itu sebagai kebanggaan kita juga di Nusa Timur sebenarnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dilaksanakan oleh teman-teman di Sulawesi Barat itu sebuah event budaya, event yang bernuansa kearifan lokal yang memang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti yang dibahasakan tadi oleh Pak Sabta bahwa ini butuh promosi yang lebih besar lagi Pak Sekro. Mungkin kami dari Sulawesi Selatan siap berkolaborasi dan juga seluruh pemerintah daerah maupun pelaku industri. Saya pikir kalau misalnya Sulbar membuka diri untuk kita buat event yang lebih besar, saya pikir ini bisa kita laksanakan sama-sama. Ya, mungkin demikian apa yang disampaikan oleh seluruh narasumber yang ditutup juga oleh Pak Sabta Nirwandar selaku ayahanda kita juga di Indonesia Timur. Bagaimana kita melihat bahwa evolusi halal industri kita ini sudah siap sebenarnya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan kita serahkan ke masing-masing daerah.
apalagi peserta webinar kita ini berasal dari beberapa provinsi di Indonesia Timur, ada dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan teman-teman dari Ambon, Gorontalo, bahkan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan ini cukup intens juga mendengarkan informasi-informasi yang kami sampaikan melalui jejaring digital discussion di webinar kali ini. Demikian webinar hari ini, tak ada kesimpulan yang kami sampaikan dari penyelenggara, tetapi kami serahkan semua ke peserta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber dan apa yang kami lakukan hari ini, apa yang terjadi tadi sempat terjadi insiden kecil. Kali ini mungkin ada beberapa pihak yang merasa mungkin kurang nyaman dengan pembahasan kita hari ini. Kami mohon maaf dan semoga event-event selanjutnya atau webinar selanjutnya kami bisa lebih prepare lagi lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan kami hari ini. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa menjadi momentum kita untuk bisa menyambut 2021 yang tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.